Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Victor Zikro Fazari, NIM 047. Kali ini saya akan membuat bangunan gedung menggunakan software SAP 2000 sebagai data berikut. Nah, di sini yang pertama dapat diketahui number of story-nya minimal 3, number of bay X-nya minimal 2, number of bay Y-nya minimal 2, story height-nya 3,57, bay width X-nya 3,54, dan by width Y-nya 3,57. Nah, di sini kan minimalnya 3, nanti kita tambahin 1. Maksudnya kita buka ke aplikasi SAP-nya. Untuk langkah yang pertama yaitu pilih opsi new model. Untuk satuannya yaitu kilo, pilih 3D frames. Ini dimasukkan seperti soal. Nah, minimal 3 kita masukin, kita tambah 1 jadinya 4. Tambah sulit. Dan X nya minimal 2, kita tambahin 1 jadinya 3, dan Y nya dibiarin jadi 2 aja. Dan story height nya 3,57. Nah, disamain aja sama soalnya, copy. Kalau sudah sama, klik OK. Lalu selanjutnya jika sudah muncul gambar, kita blok, pilih opsi assign join restraints, pilih opsi ini apply, klik OK, lalu pilih opsi define material, opsi modify so. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi BJ Beton 25. BJ Beton 25 MPA. Nah, di sini untuk unit volumenya yaitu seperti soal 2400, satuannya kilo, jangan lupa. Lalu selanjutnya kita ganti menjadi nmm. Nah, di sini kita samain aja sama soalnya yaitu 4700 dikalikan dengan SQR 25. Klik enter. Ini sudah. Untuk FC nya samakan dengan soal yaitu 25. Oke, untuk betonnya sudah jadi. Selanjutnya untuk baja tulangan longitudinal BJTD 40. Nah, di sini kita pilih opsi add new material. Nah, regionnya kita pilih opsi user, type bar, oke. Kita ganti namanya menjadi BJTD 40. Di sini untuk satuannya kita ubah jadi KN. Nah, untuk berat jenisnya yaitu 78,5 KN. Selanjutnya kita rubah menjadi nmm. Nah, untuk berat untuk modulsnya yaitu 200.000 345 atau 10/5. Untuk FY nya kita samakan seperti soal 400. FY nya 570. Kita samakan. Klik OK. Selanjutnya kita
mutu baja tulangan geser BJTP24. Nah, di sini kita pilih opsi add copy of material aja dan diganti namanya menjadi map BJTP24. Nah, di sini untuk berat jenisnya disamakan aja karena sama-sama baja. Nah, untuk FY FU nya kita samain dengan soal 240 dan 390. Kita samakan. Nah, jika sudah, materialnya udah selesai sampai di sini untuk materialnya. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menuju opsi define. Sebelum kita masuk opsi define, kita akan menghitung dari perhitungan manual yang ada pada soal. Nah, di sini terdapat perhitungan distribusi beban seperti ini. Lalu ada ukuran dimensi balok dan kolom berdasarkan bentang struktur. Untuk baloknya yaitu ada H sama dengan L per 16 sama dengan 3,57, yaitu bentangnya dibagi 16 yang hasilnya 0,223 atau bisa dibulatkan menjadi 0,3. Selanjutnya ada B sama dengan 0,3 per 2 yang hasilnya 0,15. Lalu ada kolom yaitu H sama dengan B sama dengan 0,3. Langsung aja kita ke SAP nya. Lalu kita pilih opsi define, selection properties, frame selection, pilih opsi add new property, kita pilih opsi concrete yang kotak ini rectangular. Nah, karena kita membuat balok, maka di sini ditulisnya B15 seperti perhitungan tadi, 15 dikali 30. Nah, yang di sini 0,3 seperti perhitungan dan 0,15. Selanjutnya kita pilih opsi concrete. Nah, untuk desain type-nya kita pilih beam yaitu balok. Ini kita ganti BJTP24. Nah, untuk di sini minimalnya adalah 0,04, bisa 0,05, bisa 0,6. Kita masukkan aja 0,04 untuk minimalnya dan 0,04 disamakan. Langsung aja kita klik OK. Oke. Nah, untuk baloknya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat kolom. Pilih opsi add copy of property. Selanjutnya kita kasih nama, karena tadi kolomnya kita dapatnya 0,3, maka di sini ditulisnya K30 kali 30. Di sini 0,3 dan 0,3 disamakan. Lalu pilih opsi concrete. Nah, seperti ini untuk kolomnya. Kita pilih opsi kolom. Di sini udah sama semua kayak tadi, langsung aja kita klik OK. Langsung OK aja. Di sini udah ada. Nah, sekarang di sini udah ada balok dan kolom. Langsung OK aja. Di sini untuk materialnya sudah selesai dan diinput semuanya. Untuk langkah yang selanjutnya adalah kita pasangkan mana yang kolom dan mana yang balok. Di sini kita akan pasangkan kolom terlebih dahulu. Langsung aja kita blok
bagian kolomnya. Jika sudah bagian kolom di blok, selanjutnya kita pilih opsi assign frame section. Untuk kolom yaitu 30x30, lalu pilih opsi apply. Dan juga sudah seperti ini, tandanya adalah udah terinput untuk bagian kolom. Selanjutnya kita klik OK. Untuk selanjutnya kita pasangkan untuk ngeblok bagian baloknya. Selanjutnya jika sudah bagian baloknya terblok semua, yaitu kita pilih seperti tadi assign frame selection, pilih yang balok 15x30 yang tadi kita buat, lalu klik apply. Nah, untuk hasilnya kurang lebih dan penginputannya seperti ini. Selanjutnya untuk langkah berikutnya yaitu kita menginput pembebanannya. Di pembebanannya sendiri ada beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Ini ada beban mati, ada beban hidup, dan beban gempa. Dikombinasi aja seperti itu. Selanjutnya kita pilih opsi define load pendants. Di sini kita tulis live. Opsi add new load pendants. Lalu selanjutnya quick. Si quick sama add new load pendant. Sudah, kita klik OK. Di sini yang pertama yaitu beban mati terlebih dahulu, kita masukkan yang bentuknya seperti segitiga ini. Di
Di sini kita blok lantainya. Jika sudah, kita pilih opsi assign node distributed, kita pilih opsi absolute, lalu kita masukkan datanya di sini sesuai data tadi 1,77. Jika sudah, kita pilih opsi apply. Lalu selanjutnya kita pilih segitiga yang ada di tengah. Jika udah, maka selanjutnya kita pilih opsi add to exciting roads. Lalu selanjutnya kita pilih opsi apply. Kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya kita blok atapnya. Jika atapnya sudah diblok, selanjutnya kita masukkan beban atapnya. Lalu jika sudah, kita pilih opsi apply. Jika sudah, kita masukkan trapesiumnya. Di sini data trapesiumnya. Di sini kita blok lantainya. Dan jika sudah, maka selanjutnya adalah kita masukkan datanya. Datanya seperti ini. .8 itu dari hasil pengurangan dari jarak trapesium dikurangi jarak segitiga. Lalu hasil tersebut dijumlahkan dengan 1,77. Jika sudah, maka kita langsung apply. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita pilih bagian tengahnya.
Jika sudah, maka kita apply lagi. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk beban matinya udah selesai. Selanjutnya kita masukkan beban hidup. Di sini kita ngeblok bagian segitiga yang di samping. Nah, jika udah, kita masukin datanya untuk beban hidup. Di sini datanya adalah 1,77, di sininya 265, 55, 354, 4, di sini 0, dan di sininya 0. Oh ya, lalu di sini kita ubah menjadi live. Setelah diubah jadi live, selanjutnya kita opsi apply. Mungkin jadinya seperti ini. Lalu kita selanjutnya masukkan beban tengahnya, yang di bagian tengahnya. Jadi setelah beban tengahnya, bagian tengah udah di blok, kita apply lagi. Mungkin seperti ini. Misalnya kita memasukkan beban atapnya, bagian atap. Jika sudah di blok, maka kita masukkan input datanya untuk bagian hidup, beban hidup atap. Untuk datanya yaitu sini 1,77, di sini 1,177, di sini 3,54, 0, seperti yang ada di data. Lalu selanjutnya jika udah, kita langsung apply. Seperti ini. Selanjutnya kita ngeblok bagian tengahnya. Jika sudah, kita apply lagi seperti ini ya, untuk bagian samping, bagian segitiganya. Jika udah di apply, maka selanjutnya kita ke bagian trapesiumnya. Yang pertama kita ngeblok bagian ini. Jika sudah, maka kita input datanya ya. Untuk beban hidupnya yaitu di sini 1,77, dan beratnya beban hidup lantainya 265,5, 265,5, di sini 1,8, 1,8. Lalu selanjutnya kita apply. Dan jika udah, maka kita blok bagian tengahnya.
Jika sudah bagian tengahnya, maka kita apply lagi. Ini seperti ini hasilnya. Lalu bagian atapnya. Selanjutnya kita blok dahulu. Nah, kita masukkan data beban hidup atap. Di sini datanya adalah seperti ini, 177 untuk bebannya, 1,8, kita apply, lalu bagian tengahnya lagi. Setelah bagian tengah, bagian atap udah di blok, kita apply lagi. Seperti ini untuk hasilnya. Di sini untuk beban hidupnya sudah selesai. Selanjutnya kita memasukkan beban gempa. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita ngeblok bagian kiri. Nah, setelah itu kita menuju ke option assign, lalu ke join load, ke force. Di sini kita ubah date-nya menjadi quake. Di sini untuk force global X-nya kita dapat dari soal. Bisa didapat dari soal yang memiliki angka 127 di sini. Di sini kita ubah opsinya menjadi add to assigns group. Setelah udah kita masukkan semuanya, selanjutnya kita apply. Jika sudah di-apply, selanjutnya kita memasuki kombinasi pembebanan. Yang pertama yang kita lakukan adalah menuju ke option define. Selanjutnya pilih load combination, lalu add new combo. Nah, di sini kita memasukkan data dari kombinasi beban rencana, yaitu 1,2D plus 1,6L. Lalu kita pilih opsi dat 1,2. Kita add. Pilih opsi OK. Nah, jika sudah, selanjutnya kita pilih opsi copy of combo. Di sini dimasukkan data berikutnya, yaitu 1,2D plus 0,5L plus 1E. Pilih opsi modify. Opsi add. Oke. Nah, setelah itu kita pilih opsi add to copy of combo. Di sini kita menambahkan 1,2D plus 0,5L minus 1E. Di sini perbedaannya cuma plus minusnya aja sih dari data sebelumnya. Kita copy.
Setelah ditambahkan, selanjutnya di sini -1 karena di datanya -1. Lalu kita pilih opsi modify, klik OK. Di sini pilih opsi OK. Nah, untuk kombinasinya di sini sudah selesai. Sekarang tinggal bisa untuk dianalisa lebih lanjut. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan analis dengan memilih opsi analis, lalu set analysis option. Di sini kita pilih space frame, lalu klik OK. Lalu kita pilih analysis lagi, run analysis option, lalu klik modal. Nah, di sini kita pilih option run or do not run case. Setelah itu kita pilih option run now. Selanjutnya kita bisa melihat gaya batang, bidang M dan bidang D. Untuk melihatnya kita pilih option show forces, frame or cable cadence. Di sini kita pilih komponennya yaitu 1,2D plus 0,5 plus 1E. Kita pilih option fill diagram, apply. Untuk memunculkan gaya batangnya kita bisa pilih option show values. Yang seperti ini gaya batangnya. Untuk melihat bidang D-nya kita bisa memilih option komponen bagian shear 22. Untuk momen 33 adalah momen bentar. Untuk shear 22-nya kita pencet apply. Nah, seperti ini adalah bagian bidang D-nya. Sedangkan untuk momen 33 adalah momen maksimalnya. Seperti ini momen maksimalnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk momen bidangnya. Lalu kita pencet OK. Selanjutnya kita bisa desain strukturnya. Yang pertama kita pilih option design, lalu convert frame design. Kita pilih option yang view or ref overrides. Salah, bukan. In preference. Nah, di sini kita pilih yang 11. Setelah itu kita pencet OK. Desain lagi. Desain combo. Nah, di sini kita pilih option desain combos. Kita pilih semuanya. Add. Lalu kita pilih option OK. Kita ke desain lagi, convert frame design. Lalu kita bisa memilih option start design. Nah, kurang lebih seperti ini.
sini kita bisa ganti satuannya menjadi lalu jika kita ingin melihat tulangannya, kita bisa memilih option desain lagi, lalu pilih option convert frame, display design, lalu cell, kita pilih option yang cell reinforcing, lalu kita pilih option OK. Seperti ini. Kita bisa melihat juga dengan klik kanan, lalu kita memilih option yang summary, nah ini adalah untuk baloknya. Untuk selanjutnya kita bisa melihat gaya batang, bidang M dan bidang D. Untuk melihat ini kita bisa pencet tombol option software starts frame cable teardowns. Nah di sini kita pilih option yang 1,2D plus 0,5L plus 1E. Di sini kita klik apply. Di sini untuk memunculkan gaya batangnya kita bisa memilih option yang shear 2. Kita klik apply. Nah seperti ini. Sedangkan untuk yang momen maksimal untuk yang maksimalnya kita memilih option yang momen 33. Lalu kita mencet apply. Seperti ini untuk momen maksimalnya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk momennya. Lalu kita pencet OK. Nah setelah itu di sini kita bisa desain strukturnya dengan memilih option design display desain, lalu kita selanjutnya kita bisa melihat desain strukturnya dengan memilih option design, lalu kita pilih option convert frame design, view preference. Di sini kita pilih option yang 11 AC 31811. Kita pencet OK. Kita pilih option design lagi, convert frame design, pilih option yang desain combo, select design combo. Nah di sini untuk ini sudah saya pindah, kita pilih option OK. Lalu kita pilih option design, somewhat frame design, lalu selanjutnya kita pilih option start design or check off structure. Nah untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya jika ingin melihat tulangannya, kita bisa pilih option design lagi, kemudian frame design, lalu kita pilih option display design. Nah di sini kita pilih option yang shear reinforcing. Oke, kita klik OK. Nah seperti ini. Untuk melihatnya kita bisa klik kanan,
lalu klik summary. Nah, ini untuk gaya baloknya seperti ini. Lalu setelah itu kita juga bisa cek aman tidaknya dengan pilih option design, lalu confirm design. Selanjutnya pilih option yang verify all memory password. Nah, di sini ada tulisan alt convert frame pass the stress capacity check, atau mungkin bisa dibilang kapasitas check. Jadi semuanya ini sudah aman atau sudah tidak bahaya lagi. Mungkin lebih mudahnya di sini ada gambar warna merah, oranye, kuning, hijau, biru. Jika warnanya merah mungkin bangunan tersebut bahaya, sedangkan ini warnanya oranye sudah cukup tidak bahaya. Sedangkan kalau warnanya hijau lebih baik lagi untuk kekuatannya. Kurang lebih begini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.